Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Manggara selaku dosen. Di sini saya Valentinus Dias akan membawakan analisis pestel perusahaan Gazprom di Rusia. Perusahaan Gazprom adalah perusahaan energi multinasional yang dimiliki negara Rusia yang berkantor pusat di Lakta Center, Saint Petersburg. Perusahaan ini merupakan perusahaan gas alam publik terbesar di dunia dan merupakan perusahaan dengan pendapatan terbesar di Rusia. Gazprom sendiri aktif dalam semua sektor dari industri gas, seperti eksplorasi dan produksi, pemurnian, transportasi, distribusi dan pemasaran, serta pembangkitan listrik. Gazprom juga memiliki banyak anak perusahaan di luar negeri, serta mereka juga merupakan pemasok gas alam terbesar bagi negara-negara di Uni Eropa. Berikut merupakan analisis pastel dari negara Rusia. Yang pertama adalah analisis politik di Rusia. Politik politik di Rusia merupakan sebuah negara demokrasi federal demokratis yang dimana menjalankan tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dengan presiden sebagai kekuasaan tertinggi. Semenjak dipimpin oleh Vladimir Putin, hampir semua kekuasaan di Rusia berada di tangannya yang menyebabkan tidak adanya kebebasan demokrasi dan pengikisan hak asasi manusia di Rusia. Secara tidak langsung artinya seluruh sistem pemerintah telah dikuasai oleh Putin, yang membuatnya semakin berkuasa ditambah lagi dengan adanya invasi ke Ukraina yang membuat Rusia mendapatkan berbagai macam sanksi dan pandangan buruk dari banyak negara. Selanjutnya adalah analisis ekonomi di Rusia. Rusia merupakan salah satu negara maju di kawasan Eropa yang menganut sistem ekonomi pasar dengan sumber daya alam yang dimiliki cukup besar, terutama di sektor minyak dan gas. Kondisi perekonomian Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dianggap semakin berkembang, karena adanya dukungan dari sektor industri pertahanan yang membuat Rusia dianggap setara dengan Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi di Rusia berubah drastis semenjak invasi yang dilakukan ke Ukraina yang menimbulkan banyaknya sanksi dari negara-negara di Eropa, terutama dalam sektor ekonomi. Selanjutnya, ada analisis sosial di Rusia. Ada 3 poin. Yang pertama, Rusia adalah negara terluas di dunia dengan wilayah seluas 17.125.191 km persegi. Lalu, untuk poin yang kedua, Rusia menempati peringkat 9 kepadatan penduduk sebesar 147.190.000 jiwa pada tahun 2021. Lalu untuk poin yang terakhir, yaitu aktivitas belanja online meningkat selama masa pandemi. Dengan adanya kemajuan teknologi di Rusia, membuat semakin sebagian besar masyarakat di Rusia memiliki sikap konsumtif, terutama dalam hal belanja online. Pada tahun 2020 atau selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belanja online di Rusia meningkat sebesar 40% atau sekitar 2,5 triliun rubel. Selanjutnya adalah analisis teknologi di Rusia. Rusia merupakan salah satu negara maju yang selalu berintegrasi dengan perkembangan teknologi yang dimiliki. Banyak teknologi di Rusia yang sudah digunakan di dunia. Teknologi seperti pengukuran tekanan darah, grid cell, metode pengelasan, susu bubuk, dan apar merupakan sebagian besar hasil dari perkembangan teknologi di Rusia yang sudah digunakan oleh mayoritas negara di dunia. Dalam hal minyak dan gas, Rusia memiliki teknologi nano yang dimana dapat meningkatkan produktivitas sumur minyak sehingga dapat mengaktifkan kembali sumur minyak yang sudah tidak berproduksi. Selanjutnya juga ada analisis lingkungan di Rusia. Rusia merupakan negara yang berlokasi di Eropa Timur dan Asia Utara, sehingga iklim dan kondisi geografisnya sangat tidak relevan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Kondisi iklim di negara ini sangat bervariasi seperti musim panas, musim hujan, musim dingin, dan musim salju. Pada tahun 2020, terjadi polusi air laut di Rusia yang menyebabkan banyak ekosistem di laut mati dan terapung hingga terbawa arus ke daratan. Hal ini tentunya tidak disebabkan oleh manusia dan minyak, karena seluruh ekosistem sampai ke dasar laut juga ikut tercemar. Untuk hal terakhir, yaitu analisis legal di Rusia. Di Rusia terdapat undang-undang anti monopoli yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan bisnis di Rusia, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan asing. Lembaga bernama Rusia Federal Anti-Monopoly Service bertugas untuk menyelidiki seluruh kasus-kasus monopoli yang ada di Rusia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah di Rusia agar seluruh perusahaan bisnis yang ada dapat bersaing secara baik tanpa adanya monopoli di dalam persaingan mereka. Selain itu, Rusia juga melindungi data pribadi di negara mereka dengan memberlakukan aturan perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk memberikan kendali kepada rakyat atas penggunaan dan penyimpanan data mereka. Dalam hal perusahaan minyak dan gas, Rusia menuntut untuk seluruh perusahaan yang menggunakan jasa mereka harus membayar dalam mata uang rubel yang sudah diatur dalam undang-undang sanksi dan keputusan di Rusia. Selanjutnya ada dampak analisis pastel bagi Gazprom. Untuk sektor yang pertama yaitu politik, kekuasaan tertinggi ada di tangan Putin yang menyebabkan Gazprom harus mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Putin
terutama saat terjadi invasi. Kondisi politik Rusia saat ini sangat berpengaruh bagi perusahaan minyak dan gas yang ada, karena kondisi tersebut sangat mempengaruhi tingkat pembelian dari negara-negara lain. Dengan adanya pembatasan untuk aktivitas impor dan ekspor, tentunya Rusia akan dianggap tentunya negara-negara di luar Rusia yang membeli minyak dan gas di Rusia akan dianggap mendanai perang bagi Rusia. Selanjutnya dari sektor ekonomi, Rusia merupakan negara yang memiliki sistem ekonomi pasar dan memiliki sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal migas. Hal tersebut sangat berdampak bagi Gazprom sehingga perusahaan akan tidak kehabisan sumber daya dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Lalu dari sektor yang ketiga yaitu sosial, Rusia memiliki kepadatan penduduk yang cukup padat, sehingga hal ini tentunya akan berdampak bagi banyak orang yang memerlukan keperluan minyak di Rusia. Dan tentunya tingkat permintaan dari negara Rusia akan semakin banyak juga dan dapat meningkatkan profit bagi Gazprom. Perusahaan minyak di Rusia sudah menggunakan teknologi nano dalam melakukan bisnisnya, di mana teknologi tersebut dapat mengaktifkan kembali sumber minyak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali. Sehingga dampaknya bagi Gazprom adalah mereka dapat semakin memperbanyak stok minyak mereka sehingga dapat memenuhi permintaan dalam negeri dan luar negeri. Lalu untuk sektor selanjutnya dari lingkungan, dengan adanya polusi air laut di Rusia, maka Gazprom akan diawasi oleh pemerintah apabila terjadi tumpahan minyak dan pasti akan diberikan sanksi. Lalu untuk hal yang terakhir yaitu dari sektor legal, dengan adanya undang-undang sanksi dan keputusan di Rusia, mengakibatkan seluruh negara dan perusahaan yang mau berbisnis dengan perusahaan migas seperti Gazprom harus menggunakan rubel sebagai alat pembayaran. Sehingga dampaknya adalah pendapatan yang diperoleh oleh Gazprom akan semakin tinggi. Selanjutnya ada ancaman dan peluang bagi Gazprom. Untuk ancamannya terdapat dua yaitu pendapatan perusahaan dan aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa menurun. Dengan adanya sanksi untuk melakukan impor ke Eropa, pasti akan berdampak buruk bagi pendapatan perusahaan, yang dimana akan menurun drastis dari tidak adanya aktivitas ekspor yang dilakukan, serta membuat Gazprom harus mencari solusi agar dapat tetap menyalurkan minyak dan gas yang diproduksi mereka ke negara lainnya yang ada di luar benua Eropa. Lalu, ancaman yang kedua yaitu limbah dan minyak bisa tumpah ke laut dan menyebabkan polusi air laut. Hal ini tentunya akan membuat Gazprom untuk mencari solusi agar limbah atau minyak mereka tidak tumpah ke laut, sehingga mereka harus membuat tangki minyak yang kuat di atas laut dari material yang berkualitas. Lalu untuk peluang bagi Gazprom, yang pertama adalah membuka keran bisnis dengan negara-negara di Asia yang membutuhkan pasokan minyak dan gas di negaranya. Lalu yang kedua, ada profit yang dihasilkan tinggi karena menggunakan mata uang sendiri yaitu rubel. Dengan memanfaatkan peraturan dan hukum yang ada di Rusia dengan kewajiban untuk perusahaan dan negara yang melakukan aktivitas ekspor dan impor harus menggunakan rubel, sehingga profit yang didapat juga pasti akan lebih banyak. Karena nilai tukar rubel merupakan nilai tukar tertinggi di dunia saat ini mengalahkan dolar. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.